Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrul Rizky Kurniawan dari jurusan Fisika Fakultas MIPA. Pada video kali ini saya akan mengupas sedikit tentang video yang pernah saya unggah, yaitu tentang backup and sync. Ternyata video tentang cara bagaimana melakukan backup dan sinkronisasi file yang ada di laptop dengan Google Drive ini mendapatkan respon yang sangat menarik, baik dari segi viewer maupun dari segi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip dan salah satunya adalah pertanyaan yang ini. Pertanyaan dari Oke Grafis, jika file di Google Drive terhapus, yang di komputer otomatis terhapus juga? Apakah yang di komputer bisa diberi notifikasi saat hapus file di Google Drive? Baiklah, jika Anda memiliki pertanyaan yang hampir sama dengan ini, maka di sini saya akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang menarik dari Oke Grafis, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah untuk Anda yang sudah berhasil menginstal Google Backup and Sync, pada bagian pojok kanan ini Anda dapat klik kanan, kemudian nanti pada 3 titik di sebelah sini Anda dapat klik sehingga muncul opsi seperti ini. Kemudian Anda dapat klik pada Preferences. Maka selanjutnya akan muncul window seperti ini, Preferences dari Backup and Sync. Pada bagian ini kita dapat mengatur bagaimana aplikasi Backup and Sync ini bekerja di laptop kita. Untuk mengatur bagaimana aplikasi ini bekerja terhadap file yang telah dihapus antara Google Drive dan di laptop, maka Anda dapat menggunakan pengaturan pada bagian ini. Salah satu pengaturan yang bisa diatur adalah bagaimana aplikasi ini akan bereaksi pada saat file yang telah disinkronisasi terhapus. Anda dapat klik pada bagian ini, maka akan muncul 3 opsi seperti ini: always remove boot copies, never remove boot copies, ask before removing boot copies. Nantinya ketika Anda memilih salah satu setting yang ada, yang pertama adalah always remove boot copies, artinya pada saat Anda menghapus file yang ada di laptop, maka file yang ada di cloud akan secara otomatis terhapus juga. Sedangkan ketika Anda memilih never remove boot copies, artinya ketika Anda menghapus file yang ada di laptop, maka file yang ada di cloud tetap ada. Yang ketiga, ini yang bisa digunakan oleh Oke Grafis untuk menampilkan notifikasi pada saat file dihapus. Nah, maka Anda dapat memilih ask before removing boot copies. Artinya ketika ada file yang terhapus, maka aplikasi akan bertanya terlebih dahulu sebelum dilakukan penghapusan. Kita akan coba untuk setting yang ask before removing boot copies. Di sini saya memilih ask before removing boot copies, kemudian jika sudah seperti ini dapat diklik OK. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana jika file di laptop terhapus, apa yang terjadi pada file di Google Drive? Di sini saya sudah menggunakan settingan ask before removing boot copies. Ini adalah tampilan pada laptop. Di sini saya sudah menyiapkan new folder yang telah tersinkronisasi dengan Google Drive. Di sini sudah ada tanda centang, artinya pada Google Drive juga telah ada folder yang sama. Dapat dilihat pada bagian ini, new folder sama dengan yang ada di laptop.
Kemudian saya akan hapus new folder ini, saya akan hapus. Sudah terhapus. Ketika sinkronisasi sedang berjalan, maka perhatikan icon Google Backup and Sync akan menunjukkan rotasi yang artinya proses sinkronisasi sedang berjalan. Ketika proses sinkronisasi telah selesai, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ketika saya menghapus file yang ada di laptop, maka akan muncul notifikasi yang menunjukkan bahwa saya telah memindahkan new folder ke tempat sampah atau keluar dari folder yang tersinkronisasi. Kemudian ada pertanyaan, apakah saya akan meremove item yang ada di ruang dosen dari Google Drive. Ataupun jika misalkan nanti notifikasinya terlambat, maka Anda dapat klik pada icon Backup and Sync, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Pertanyaannya tadi adalah, jika file di laptop terhapus, apa yang terjadi pada file yang ada di Google Drive? Jawabannya adalah, jika menggunakan setting as before removing both copies, maka akan ada notifikasi seperti ini, atau seperti yang tadi. Ada dua opsi, restore dan remove. Jika dipilih restore, maka file di Google Drive tetap akan ada, sedangkan file yang tadi dihapus di laptop akan dikembalikan. Kemudian ketika memilih remove, nantinya file di Google Drive terhapus. Artinya kedua file, baik itu yang ada di laptop maupun yang di Google Drive, juga akan terhapus. Kita akan cek di Google Drive. Di sini sudah tidak ada new folder lagi karena saya memilih untuk remove. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah akan berlaku sebaliknya jika file di Google Drive yang dihapus? Apa yang terjadi pada file di laptop? Nah, ini akan kita coba karena juga banyak yang menanyakan tentang ini. Saya lihatkan lagi di sini di tampilan laptop ada new folder 2. Kemudian pada Google Drive juga ada new folder 2. Kali ini saya akan hapus yang di Google Drive sehingga sudah tampak seperti ini, terhapus, dan backup and sinkronisasi akan berjalan. Ketika sudah selesai berjalan, akan muncul notifikasi yang sama seperti tadi, yang menanyakan apakah saya juga akan menghapus file yang ada di komputer. Opsinya juga sama, ada dua. Yang pertama, restore. Jadi ketika saya klik restore, maka nanti file yang di Google Drive yang tadi dihapus itu akan dikembalikan. Sedangkan file yang ada di laptop tetap ada. Artinya kedua file tersebut masih akan ada. Sedangkan ketika saya pilih remove, maka nanti file yang di laptop juga akan ikut terhapus. Atau artinya kedua file baik yang ada di laptop maupun di Google Drive itu akan terhapus. Itu tadi adalah contoh penggunaan as before removing both copies. Jadi untuk pertanyaan yang tadi ada di kolom komentar, dapat menggunakan settingan seperti ini. Adapun untuk opsi yang lain, Anda dapat memilih 3 setting seperti ini, yang nantinya pada saat menghapus file akan memberikan pengaturan seperti yang ada pada nomor 1 hingga nomor 3. Silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Semoga video ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.